bulan ini kita masuki tema promosi. Saudara mau nggak dipromosiin Tuhan? Ya, mau dong ya. Semua orang senang kalau mau dipromosikan Tuhan. Kalau manusia yang promosi susah saudara, ya nggak mungkin. Apalagi zaman sekarang. Untuk mau naik jabatan susah banget karena ada COVID-19. Jadi nggak mungkin ada malah PHK banyak saudara, tidak ada kenaikan ya. Tetapi bersama Tuhan, itu Tuhan selalu memberikan janji-janji yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan menciptakan saudara dan saya memiliki satu tujuan yang luar biasa. Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk memenuhi neraka. Seriously. Amin. Amin dong, saudara, kok tegang? Tuhan menciptakan saudara dan saya itu untuk memenuhi bumi menjadi saksi-saksinya. Ya. Jadi ada satu tujuan dalam kehidupan saudara dan saya yang dahsyat ditaruh di dalam kehidupan kita. Nah, kalau saudara ini yakin sepulang dari tempat ini, saudara enggak boleh mengeluh lagi. Kok hidupku kayak gini ya? Kok ini mama pindah lagi nih ya? Gitu ya. Tapi mama senang pindah. Anaknya mungkin tidak senang, sudah ada yang nyentolin biasanya gitu tuh. Ada yang nyentolin jadi aduh mah pindah lagi mah gitu. Ya, tapi jangan khawatir saudara, segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu jalannya Tuhan untuk mempromosikan saudara dan saya. Nah kalau saudara amin ini berarti saudara kita lanjut lagi firman-Nya. Kalau saudara mau dipromosikan Tuhan, bukan berarti kita ini diam-diaman aja deh, kan Tuhan tahu, Tuhan pasti kasih. Enggak juga gitu saudara ya. Ada sesuatu yang kita harus lakukan. Ya, kita harus to do something for God's promotion in our life. Jadi pertama di dalam Acts 3 verse 19, Kisah Rasul 3 ayat 19, itu dikatakan gini, kita baca sama-sama in Indonesian version and then English version. 1, 2, 3. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. Saudara, langkah yang harus kita lakukan untuk promosi Tuhan di dalam kehidupan kita terjadi adalah kita harus sadar, wake up saudara, bahwa kita harus anak Tuhan tidak ada lagi dosa yang tersembunyi. Nah ini perlu sadar saudara, karena promosi dari Tuhan tersendat karena apa? Bukan karena Tuhan tidak mau promosikan saudara dan saya. Ada satu yang namanya dosa itu masih kita keep, ya, masih kita simpen, bungkus rapi, baik, manis, supaya tidak kelihatan orang atau papi, mami atau suami istri, di keep, dirahasiakan, secret, ya. Tapi firman Tuhan saat ini yang pertama poinnya repent, bertobatlah. Sadar dan bertobat. Nah, bertobat, sadar ini bertobat itu artinya gini saudara. Bertobat itu sadar, misalnya saya menghadap di sini, sadar saya melakukan dosa, ya kan? Repent, repent, artinya gini, kalau promosi Tuhan mau terjadi dalam hidupmu, engkau harus repent, itu 180 derajat. Baliknya. Jangan 360 derajat. Kalau 360 derajat seperti ini. Nah, balik lagi saudara. Tapi kalau saudara mau promosi Tuhan terjadi, saudara harus yang kita lakukan adalah repent, bertobatlah. Artinya 180 derajat menuju sana. Kita tinggalkan dosa kita tinggalkan masa lalu kita, enggak usah dipegang-pegang lagi masa lalu itu. Karena itu sadarlah dan bertobat. Bertobat itu artinya enggak stay here, but you moving and then move. Bertobat, repent. Jadi tidak stay di dalam
ke dosa lagi, tetapi harus sadar. Ini perlu kata sadar, ini gini. Kita harus ngerti, ngeh bener. Kalau yang dibungkus dosa tadi, yang kita bungkus dengan rapi itu harus dipatahkan. Harus dibuang, harus dijauhkan dari kehidupan kita. Gak boleh disimpan. Kalau promosi itu mau terjadi di dalam kehidupanmu. Promosi Tuhan gak main-main saudara. Tadi pujian yang saudara nyanyikan itu profetik pujiannya itu untuk penjagaan saudara, tiang awan, tiang api. Kalau saudara mau itu terjadi di dalam kehidupanmu, engkau benar-benar harus melepaskan dosamu. Pertama harus sadar, iya aku gak boleh melakukan dosa. Aku harus berbalik 180 derajat dan bertobat. Artinya bertobat meninggalkan yang di lalu ini, yang masa lalu. My past is past, my future is bright. Di dalam ini statement di sini dikatakan, today may be your last chance to repent. Ini kalau kaki sudah dikaretin gitu saudara, artinya game over, is pass. Saudara, kadang orang bertobat, itu dia memikirkan, tunggu dulu lah Tuhan, aku masih enjoy dengan dosaku ini, masih enjoy. Nantilah Tuhan, umur berapa? Aku sekarang mungkin 20, berapa Gilang? 25, kecil-kecil 25 saudara. 25, masih lama, gak mungkin aku mati muda. Aku enjoy sama dosaku dulu. Some people think like this. Ya. Tunggulah, aku masih enjoy dulu, umurku masih baru 30, 40. Belum kepala 5. Tiba-tiba saudara, kalau kita dipanggil pulang, it's too late. Pertobatan tidak bisa terjadi lagi karena kita sudah pass away maksudnya. Dud istilahnya. Done, it's finished. Saudara gak bisa ngapa-ngapain untuk pertobatan itu terjadi. Karena kesempatannya sudah lewat. Jadi saudara, untuk promosinya Tuhan terjadi dalam hidupmu, gampang. Lakukan pertobatan. Dari sini dosa kembali ke Tuhan di situ. Dan ingat, don't be among those who will say, if only I had another chance. Mungkin aku ada kesempatan lain lagi. Tidak ada saudara. Tidak ada kesempatan cuman sekali di bumi ini. Grab it, tangkap supaya saudara benar-benar bertobat. Nah ini perlu apa? Sadar. Kalau saudara nggak sadar, kayak orang linglung, nggak sadar, terus saja ingin berkecimpung dengan dosa, terus ingin berkecimpung dengan dosa lagi. Tuhan kan maha kasih, aku nanti pasti minta ampun, mamiku pasti mengampuni, mamiku, suamiku, pasti ada terjadi pengampunan. Dan kita menggampangkan itu. Tetapi saudara, firman Tuhan dikatakan sadarlah dan bertobatlah. Harus wake up saudara. Harus benar-benar sadar, realize that this is a sin. Oke? 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Be alert and of sober mind. Your enemy, the evil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. Saudara, kalau saudara tadi sadar akan dosamu, bertobat, tidak cukup toh, sampai sini menghadap di sini, tidak sampai sini, dia katakan gini, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah berarti saudara harus waspada. Lalu apa? Dikatakan lawanlah. Yusuf waktu ditawarin, digodain sama Tante Potifar, dia enggak nanggapin, dia lari. Karena apa? Itu tidak bisa dengan ilmu melawan, tapi ilmunya lawannya apa? Lari, run away, it is better. Ya, kalau kita menghadapi godaan di dalam kehidupan kita, ada satu
trik yang harus kita lakukan yaitu run away from there. Maksudnya kalau kita di lingkungannya seorang pemabuk-pemabuk, semuanya memabuk, berjudi semuanya, run away from this community. Keluar dari komunitas itu. Saudara tidak bisa menjadi sok pahlawan di tengah-tengahnya. Ya, saudara harus run away, bertobat benar 100%, baru nanti kalau memang sudah kuat, you come back and then tolongin mereka. Ya. Tapi kalau untuk sementara yang saudara baru belum bertobat aja belum, waduh masih gini kiri kanannya masih memabuk, pasti ikut mabuk lagi. Kalau kiri kanannya ikut berjudi, semuanya ikut berjudi lagi. Karena itu striknya kita harus lawan. Lawannya artinya apa? Aku gak mau melakukan ini lagi. Aku run away, aku lari, aku keluar dari lingkungan ini. Karena lingkungan ini membuat aku jatuh di dalam dosa. Kalau saudara mau promosinya Tuhan, do this. The first step, be repent. Integrity is doing the right thing even when no one is watching. Berbicara tentang pertobatan ini, berbicara tentang juga integritas loh saudara. Kalau saudara benar-benar, yes, aku anak Tuhan, aku adalah anak raja, anak kerajaan Tuhan. Aku gak mau melakukan dosa. Jadi ini berbicara integritas. Saat saudara gak ada yang ngelihat, apakah saudara kembali lagi kepada dosa yang tadi? Itu ada di tangan saudara dan saya. Saudara bisa melakukan again and again. Ya, karena apa? Karena integritasnya kita nggak ada sama Tuhan. Ya, integritas itu berbicara sekalipun tidak ada orang yang melihat, aku tetap tidak mau menoleh dosa itu, aku berjalan menuju kepada terangnya yang luar biasa dalam hidupku. Amin. Setuju saudara? Jadi pertobatan itu berbicara tentang integritas kita. Gimana saudara berintegritas dengan Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus. Gak boleh saudara digodain lagi, diiming-imingin lagi dengan dosa. No, it is a sin. Harus 180 derajat. Ini integritas, kalau saudara gak memiliki ini, saudara akan balik lagi atau terus balik muter 360 derajat balik lagi saudara. Ini dikatakan firman tadi, suffering ini, pencobaan ini tidak saudara yang hadapi sendirian. Semua kita, semua loh. Yang namanya anak-anak kerajaan, di sini ada enggak anak-anak kerajaan? Ya inilah yang menghadapi persoalan ini. Jadi jangan pernah saudara katakan gini, wah enak ya Pak Santoso itu ngomongnya, dia si pendeta, wah gua ini banyak ini singa-singa yang mengaum. No, firman Tuhan tadi tidak disebutkan, sorry saya kembalikan, firman Tuhan tidak disebutkan gini, lawanlah dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum pada orang yang tidak serius. Enggak, toh, enggak ada disebut, oh dia enggak berani mengaum-ngaum mengelilingi pendeta, enggak ada dikatakan gitu. Berarti ini firman untuk semua orang, dikatakan bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan ini yang sama. Everyone, saya juga. Seperti singa mengaum-ngaum itu menggoda. Ya, jangan kau tergoda. Yeile. Kalau saudara tergoda, sakitnya tuh di sini. Ya, tuh serius tuh. Kadang udah serius yang oh gitu ya. Oke. Jadi kalau saudara melihat firman ini, bukan saudara sendirian yang menghadapi tantangan di dalam hidupmu sendirian. Enggak. Everyone who believe in Jesus, suffering ini terjadi. Jadi kenapa kok setiap orang? Iya, targetnya iblis bagi anak-anak yang percaya sama Tuhan. Kalau anak-anak yang di luar dari Tuhan, enggak digoda. Karena dia bolonya iblis. Enggak perlu digoda toh. Ya, di sweet gitu aja sudah langsung ngumpul sendiri saudara. Itu grupnya. Ya. Di sweet gitu langsung ngumpul. Serius saudara bisa lihat itu di jalan. Sweet. Dia tahu ini kodenya dari temennya. Dia langsung ngumpul di kumpulannya teman-temannya. Yang enggak ngerti ya enggak akan. Gitu. Nah,
Tantangan ini, be repent ini terjadi untuk anak-anak kerajaan, khususnya yang mau menerima promosinya Tuhan. Bulan ini saudara, masuk kita bulan promosi. Wow, berarti tantangannya semakin hebat bulan ini. Ya, untuk itu kita berpuasa supaya apa? Masuk di tahun barunya Israel nanti ini, tahun baru apa namanya? Kok lupa saya jadi langsung. Alep, P Alep, P Alep, tahun P Alep ini tadi September ini perubahan kalender tahun baru. Untuk itu kita preparation untuk masuk tahun baru ini, kita semakin giat sama Tuhan. Supaya apa? Kita repent ini benar-benar terjadi. Pembaruan, breakthrough terjadi di keluarga saudara masing-masing. Saudara berdiri untuk keluargamu, saudara berdiri untuk bangsamu, saudara berdiri untuk kotamu, di dalam nama Yesus. Amin. Lalu yang kedua adalah prepare. Ya, be prepare. Pas Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Kita baca sama-sama. 1 2 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Who may ascend the mountain of the Lord? Who may stand in his holy place? The one who has clean hands and a pure heart, who does not trust in an idol or swear by a false god. Jadi saudara, jelas dikatakan orang yang mau mengalami promosinya Tuhan, yang naik gunungnya Tuhan, itu namanya promosinya Tuhan. Saudara harus prepare benar-benar. Bersihkan tanganmu seperti tahun ini kita sudah disuruh, ya kan? Sanitize your hand. Cuci tanganmu bersih-bersih. Setiap saat, karena apa? Ada germ yang masih menempel. Kadang kalau kita ngelihat ke UV dryer, kelihatan yang lampu biru itu, kelihatan masih bercak-bercak putih saudara. Karena saudara belum bersih. Untuk masuk ke promosinya Tuhan, saudara harus persiapkan dirimu. Saya ingat khotbah istri saya, kesaksian istri saya, begitu dia mengenal Tuhan, yang dia lakukan adalah di tubuh ini harus direnovasi dulu. Simple saja. Mata kita yang biasanya jelalatan dinetralkan supaya tidak wild, dikuduskan supaya tidak liar saudara. Telinga kita yang biasa mendengar ini dikuduskan supaya kita dengar karena firman. Perkataan yang tajam-tajam yang setiap ngomongin orang itu langsung gelebak-gelebak orangnya. Gak ditembak ini ya, tapi geletak-geletak karena ucapan kita ini seperti belati. Kita ubah mulut ini. Itu kita namanya prepare, ya. Our capacity to sin, Christ's capacity to save. Amin. Prepare ini berbicara tentang kapasitas. Tadi kalau repent berbicara tentang integritas. Sekarang kalau saudara katakan, ya aku mau membersihkan, aku mau menyucikan hatiku. Berarti saudara mempersiapkan satu wadah, kapasitas yang besar buat perubahan terjadi di dalam hidupmu. Kapasitas kita, kalau kita belum diperbaharui sama Tuhan, kapasitas kita hanya mau melakukan dosa, kedagingan saja. Ngadep sini maksud saya, tadi yang kita ngomongin. Betul enggak? Kapasitasku, ya ini enjoy the sin life. Gaya hidupku ya dosa, udah aku paling suka ini. Tetapi kalau kita sudah mau persiapkan dirimu untuk promoting, kita kan sudah melihat ke sana, 180 derajat ke sana. Betul ya saudara? Kapasitasmu diexpand, diperbesar untuk menerima sama Tuhan lebih besar. Kalau saudara beli mobil misalnya, ini silindernya berapa? 7K apa berapakah? Saya belum tahu itu, belum mengerti detail tentang permobilan, tapi secara ini silindermu piro? 16 silinder. Berapa silinder di mobil itu? Karena menurut silindernya itu semakin kuat dayanya, bukan? Semakin cepat mobil itu berlalu. Dengan silinder yang kuat, semakin besar, mobilnya semakin untuk balapan itu lebih beng gitu loh saudara, ngerti saudara ya? Nah,
Kapasitas itu berbicara tentang preparation kita. Apa yang saudara preparekan di dalam hidupmu? Bersama Tuhan tadi, pertobatan ke Tuhan, saudara maju bersama Tuhan, persiapkan hidupmu dengan Tuhan, baca firman, kapasitasmu itu expand your capacity. Untuk apa? Di sini dikatakan reaching our full potential in Christ. Jadi kita harus mengerti bahwa Tuhan menciptakanmu bukan sembarangan. Tuhan menciptakan saudara dan saya bukan untuk memenuhi neraka. Betul? Berarti ada satu potensial yang besar di dalam Tuhan, di dalam kita, yang sudah diberikan Tuhan di dalam kita. Kita harus gunakan kapasitas ini semaksimal mungkin. Supaya apa? Supaya kita ini terbangnya semakin tinggi, larinya semakin kuat, jalannya semakin kuat lagi. Enggak loyo. Setuju enggak saudara? Jadi saudara harus lebarkan kapasitasmu untuk promosinya Tuhan. Kapasitas yang apa? Kapasitas yang engkau tahu bahwa tujuan hidupmu buat kehidupan kita itu apa? Saudara harus tahu itu, sehingga saudara harus menuju ke panggilan Tuhan. Tuhan bilang, jadilah engkau saksi-saksiku, mulai di Yerusalem, Samaria, Yehuda, sampai ke ujung bumi. Ini panggilan kita. Kapasitasnya kita apa untuk menjadi saksi itu? Kapasitasnya kita apakah terus masih di sini? Enggak, saudara. Kita harus dimaksimize. Kalau bensin itu diisikan ini kosong nih, di sini fuel. Langsung, nah diisi penuh, full. Benar enggak saudara? Nah, kalau bensin full, saudara mau gas seberapa jauhnya, enggak akan mogok bukan? Betul? Tapi kalau bensinmu segini, apalagi sudah keluar gambarnya merah di mobil itu, saudara mau ngegas banter-banter, mau berani lewat bypass, highway, gak berani saudara. Nanti tidak ada habisnya bensin, titit, mogok saudara. Tapi begitu kapasitas kita expand, kita perluas dengan Tuhan, kita mau gas semakin kuat. Nah ini perlunya di akhir zaman juga saudara. Kalau saudara dalam kondisi seperti ini, banyak orang-orang itu mengeluh di dalam bisnis ekonomi, rumah tangga. Tetapi kalau kita yang mau dipromosikan sama Tuhan, diekspandkan sama Tuhan, saudara nggak pernah ada kekhawatiran apa-apa. Karena apa? Kapasitas kita ini benar-benar sudah diubahkan oleh kuasa Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Filipi 4 ayat 13, Paulus menulis demikian. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. I can do all things through Him who gives me strength. Paulus katakan, kalau aku sudah kapasitasku sudah full sama Tuhan, aku bisa melakukan, kutanggung di dalam apapun, aku bisa menghadapi segala situasi, keadaan apapun yang terjadi saudara, apapun saudara. Paulus katakan gitu, dia enggak takut lagi. Halo, saudara masih takutkah? Saudara masih khawatirkah? Berarti kapasitas, your capacity have to expand. Harus saudara perkuat kapasitasnya itu, harus saudara genjot terus sampai notok jeng sama Tuhan. Amin. Aduh enggak bisa Pak, saya kan masih manusia, saya kan masih daging. Saudara bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara waktu menerima Yesus Kristus di dalam kehidupanmu, berarti Yesus itu tinggal di mana? Di hidupmu, di hatimu, di dalammu. Engkau melakukannya bersama Tuhan. Katakan Tuhan, aku mau my capacity. I want to expand. Kalau engkau mengatakan itu, Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu akan membantumu untuk menguatkanmu, untuk menjadikan kamu stronger, more stronger dari hari ke hari. Makanya Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, bukan di dalam diriku. Di dalam Dia, karena Dia expand semuanya
untuk Tuhan. Sehingga persoalan hidup apapun yang Paulus hadapi, aku dapat menghadapinya. Karena aku tahu ada power yang besar di dalam hidupku. Wow, amin. Yang ketiga, Matthew 22 verse 14. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. For many are invited, but few are chosen. Saudara, ini kontradiksi. Ya, ada satu di akhir zaman ini, yang dipilih Tuhan itu sedikit, yang dipanggil banyak. Ayo semuanya, siapa yang mau menerima juru selamat, angkat tangan semua. Tetapi begitu Tuhan pilih kamu, ayo kamu pergi ya ke sana ya, jadi saksiku. Aduh jangan aku Tuhan. Ayo kamu berdoa ya, jangan aku dulu Tuhan. Aku gak bisa berdoa. Wah banyak sekali alasannya. Nah di sini dikatakan untuk promosinya Tuhan terjadi di dalam hidupmu, you have to be serious. Kalau engkau cuma main-main aja, iya ya, aku mau dong dipromosiin, tapi engkau nggak tahu artinya promosi itu apa. Artinya Yesus di dalam hidupmu apa? Nggak ngerti. Jadi anak Tuhan selama ini nggak ngerti apa-apa saudara. Lalu bagaimana saudara mau dipromosikan? Untuk apa saudara mau dipromosikan? Kalau engkau tahu bahwa dirimu ini perlu dipromosikan sama Tuhan, engkau tahu apa yang harus engkau lakukan. You have to be serious. It is not a play or a game anymore di dalam kehidupan kita. Saat ini kita harus serius sama Tuhan. Tidak boleh main-main saudara. Ya, saudara kalau ngomongin pertobatan, saudara harus serius bertobat. Kalau saudara masih main-main dengan dosa, itu namanya tidak bertobat. Nah, langkah ketiga itu be serius, itu benar-benar saudara harus serius. Serius apa? Akhir zaman akan datang. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Serius enggak sih saudara dan saya menanggapi hal ini? Orang yang serius, yang tanggap, saudara harus persiapkan itu, be prepare itu. Ada satu persiapan, saudara sering doa puasa, saudara datang ke gereja, selalu tidak boleh telat, tidak boleh absen. Kalau saudara punya acara, adakan acara setelah gereja. Kalau kita ada acara gereja sore, adakan pagi acaramu, datang ke gereja sore. Ada satu keseriusan engkau untuk mencari Tuhan. Amin. Saudara bukan hanya hari Minggu datang, main musik, kelihatannya serius. I don't know. Di dalam pikiran pemusik atau pemuji singers WL, apakah dia serius sama Tuhan? Bahwa kedatangan Tuhan ini sangat serius. Saudara lihat tadi, be repent, lalu be prepare, lalu be serious ini. Ada enggak saudara di dalam kehidupanmu, pikiranmu saat engkau memuji Tuhan? Kalau ini cuma sebagai tugas saja, ya lagunya biasa. Tapi kalau engkau tahu gini, waktu saudara nyanyi ya, ini saya yang memberikan yang untuk penyanyi ya, singers. Waktu saudara nyanyi, tahukah ini adalah hari terakhirmu menyanyi di depan kita ini? Wow. Nyanyilah seperti hari ini terakhir engkau menyanyi, nyanyian terakhir. Sehingga saudara nyanyi itu, Tuhan terima kasih engkau masih hidupkan aku saat ini. Ntar sepulang gereja ini dipanggil Tuhan. Do this saudara. It's be seriously. Jadi kalau saudara itu seolah-olah besok sudah gak ada waktu lagi. Jadi kalau umpamanya minggu depan masih ketemu lagi, oh thanks God, aku masih diberi kesempatan 1 minggu lagi. Nyanyilah sedemikian rupa, katanya. Ya toh firman Tuhan, 2 minggu berturut-turut ada kata-kata lakukanlah itu sedemikian rupa. Artinya apa? If you want to become serious, you have to become extraordinary Christian. Nah, ada satu surat waktu orang ini nulis, ya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Everybody thinks I'm crazy. They say you take the Jesus things too seriously. Well, I don't know, but Christ took me pretty seriously
when He died for me on the cross. Wow. Nangkep? Tuhan katakan, kamu nih terlalu gendeng nih sama Tuhan nih. Kamu ini crazy benar-benar sama Tuhan. Setiap minggu mau datang on time. Bahkan pagi-pagi dia bantuin kursinya ditatain. Pagi-pagi dia bantuin kabel ini tertata. Pagi-pagi dia usung-usung. Gendeng ya kamu ya, gak dibayar apa-apa loh kok mau. When everyone said I'm crazy, dia katakan, you take the Jesus things too seriously. Well, I don't know. But Christ took me pretty seriously, dia jawabnya. Pengorbanan di kayu salib ini pun, Yesus sangat serius memperhatikan hidupmu dan hidupku. Do you know about that? Yesus mau mati buat engkau yang kadang adem, kadang dingin, kadang panas, kadang ayem. Yang gak serius sama Tuhan, yang adem-ademan sama Tuhan. Saudara-saudara, come on. Kalau engkau tahu kematian Yesus di kayu salib ini, it is serius. Bapak itu kirim anaknya khusus, dimati, di-cross, disalibkan, disiksa untuk engkau dan saya. Untuk saudara dan saya. Tuhan ini serius buat kehidupanmu, dibebaskan dari dosa. It is seriously, serius. Tapi kita yang menerima keselamatan ini, gak serius saudara. Kasihan gak dia? Menyesal gak rasanya ya gitu dia. Kalau saya nih ya, misalnya nih ya, saya sudah tata dekorasi seperti ini baik, terus gak ada yang datang hari Minggu, nyesel gak ya? Aduh kecewa saya. Aku sudah prepare, aku masak nasi goreng dari pagi jam 5, aku sudah mulai motong-motong, potongannya sudah tak ukurin daun-daun bawangnya setengah senti. Nggak boleh ada yang bantuin lagi ya. Kenapa? Kalau potongannya salah, orang-orang zaman mami saya itu saya sangat appreciate banget. Mami saya motongin wortel itu harus seukuran jari kelingking ini, ukurannya sama, enggak pakai mesin. Kalau saya bantu, no, nanti gak karuan, bentuknya gak karuan, ukurannya gak sama. Orang tukang masak zaman dulu, saudara. Kalau saya brengs masuk sudah makan gitu. Zaman dulu enggak, saudara. Dia prepare, begitu selesai prepare mami saya, terus anaknya bilang gini, aduh asin gak enak. Gimana dia perasaannya? Aduh mbok, nelongso saudara. Dia sudah preparation for the food, for us, tetapi hasilnya itu enak gak enak, dia kepinginnya enak kan. Pengennya you say something lah, thank you mami, atau oh it's wonderful, apalah. Tapi kalau saudara ngomongnya, gak enak ini, gak asin, makanan apa ini, gak ada asinnya. Perasaan mami saya pasti nangis saudara. Ini baru masakan loh saudara. Saudara tidak bisa respect terhadap mamimu atau papimu yang menyiapkan. Ini Tuhan sudah persiapkan sedemikian rupa. Tuhan sudah createkan anaknya sendiri. Jadi Tuhan itu diciptakan, maksudnya itu Bapa itu mengcreatekan Yesus itu untuk mati di kayu salib, menebus dosamu dan saya. Seriously. Lalu kita santaiin, bayangin loh, masakan aja mami saya kecewa. Apalagi tentang keselamatan yang benar-benar Tuhan itu serius untuk menebus saudara dan saya. Ayo saudara, serius loh, be serius sama Tuhan untuk kita menanggapin apa yang artinya Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Matius 25 ayat 21 dikatakan, 1, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things.
come and share your master's happiness. Ada satu award, yaitu promosi Tuhan. Ya, kalau engkau serius dengan perkara kecil, Tuhan lihat, Tuhan akan berikan promosi engkau perkara yang lebih besar. Tuhan bangga buat kesetiaan saudara dan saya. Tuhan sangat respect dengan pengorbanan yang diterima. You seriously accept about the blood of Christ in your life. Keselamatan yang engkau terima tidak cuma-cuma. Tidak mubasir namanya saudara. You know mubasir? Gak sia-sia. Keselamatan itu berbuah-buah. Kenapa? Saudara yakin keselamatan yang saudara terima bukan untuk diriku. Engkau diselamatkan untuk menyelamatkan. Engkau diberkati untuk memberkati. Tuhan lihat, wow, dari perkara kecil, membersihkan tempat ibadah ini, misalnya ya untuk kabel ini, menata rapi kabel ini, perkara kecil saudara, sangat kecil. Angkat kursi, sangat kecil, perkara kecil saudara. Tapi engkau lakukan dengan sukacita, engkau lakukan dengan ucapan syukur. Bisnismu yang kecil akan diberikan bisnis yang besar. Rumah tanggamu yang sederhana akan dilimpahkan saudara. Kita lihat saudara kita belum pernah punya rumah. Saudara tahun ini dapat rumah. Haleluya. Engki dan Frida itu lihat wajahnya. Dia mau berkorban mulai dari hal kecil. Nggak di sini saja loh ya. Sejak dulu dia lakukan. Waktu di Surabaya, waktu di Bali, waktu di mana. Dia do the best for God. Do the best for God. We don't know when God promote you. We never know. One day, His time, God give it. God promote you suddenly. Ya, kayak orang bangun tidur, kayak mimpi. Pasti dia berdua itu di kamar. Yang kok rasanya kita mimpi ya, sekarang kita punya rumah. Oh, cuy. Kita makan-makan, yo. Serius saudara, kalau saudara lihat itu, wah enak ya Frida ya, irilah kita semua. Kok enak ya Frida punya rumah ya, Engki enak sekali ya. Saudara gak tahu naburnya. Dengan percucuran air mata, dengan keseriusan, dan dia akan dapat hasilnya, rewardnya. Saya pun senang. Rumahnya di sebelah rumah saya lagi. Waduh, nanti kalau saya nggak masak-masak saya datang ke sana. Tapi kecapnya enak. Ya, oke. Saudara, kalau kita mau dipromosikan Tuhan, get serious about your study. Bagi pelajar, study apa? Sekolah. Study apa? Study Bible. Study apa? Study life of God. Study apa? Belajarlah serius, gali firman Tuhan setiap saat. Kalau engkau mau dipromosikan, bukan hanya di bidang rohani saudara, di bidang sekuler pun, engkau harus study hard. Jangan males, lakukan itu. Repent, be prepared, be serious. If you do these 3 ways, ya, you will become success, not only success, promotion of God. Ya, amin saudara.